sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobat Waras, apa kabar? Ya, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel, Piong 77 Channel, Martir Channel. Ya, dan Martir Channel, salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah untuk teman-teman semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena memang hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus ya. Jadi bersyukur ya. Dan kali ini ya kita akan membagikan satu informasi yang sangat menarik. Dan saya berharap ini akan memberkati kita di hari Minggu ini. Ya. Dan saya berharap semakin banyak orang juga yang terbuka hatinya untuk meneliti setiap ajaran, yaitu kan setiap informasi yang kita dapat, supaya kita tidak termakan hoaks. Entahkah itu ajaran apapun ya, bahkan ajaran agama sekalipun, bahkan walaupun sumbernya dari kitab suci sekalipun, kita harus selidiki, ini kitab suci ini sesuai nggak dengan moral, benar nggak ini, patut nggak dipercaya, jangan-jangan ini abal-abal gitu kan ya. Dan kali ini ya Sobat Waras, ya tidak asing lagi bagi kita, seorang aktor sekalian ya, dia ini ya suka ya membuat film ya, namanya Lukman Sardi, yang beberapa bulan atau tahun lalu dia viral bahwa dia telah menjadi seorang yang percaya kepada Yesus karena hanya Yesus yang menjamin keselamatannya. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat dia ini percaya Yesus dan meninggalkan keyakinannya yang lama? Ini saya dapat informasi dari suaralampung.id ya. Ya ini agak ngeri-ngeri sedap ya, tapi dengar aja dan bantu viralkan teman-temannya supaya banyak juga orang yang bisa waras dan sadar gitu loh. Belajar untuk meneliti ajarannya. Benar nggak ini ajaran gitu kan? Ketika Anda meneliti, Anda akan menemukan kebenaran di situ. Dan Anda pasti akan meninggalkan setiap ajaran yang tidak membawa Anda kepada kebaikan, keselamatan. Kalau ajaran itu hanya mengajar Anda untuk menghalalkan darah orang, bunuh ya, saya pastikan itu sesat. Ya, oke. Dan Lukman Sardi mengakui ya, ini ajaran Islam yang buat Lukman Sardi ragu. Ya, dia ragu dengan ajaran Islam yang dia peluk sejak lahir ya, sejak nenek moyangnya kali ya, hingga putuskan memeluk Kristen. Wah, ini menarik kan teman-teman ya. Ya, kita simak. Suaralampung.id, aktor Lukman Sardi memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen. Kepindahan Lukman Sardi dari Islam ke Kristen bukan karena faktor ingin menikahi Priscilia Polunggono yang kini menjadi istrinya. Bagi Lukman Sardi, kepindahan agama dari Islam ke Kristen adalah sebuah perjalanan hidup. Lukman Sardi dibesarkan dari orang tua beragama Islam. Nah, itu kita tahu sendiri ya. I am basically Muslim. Gue juga diajari bagaimana menjadi Muslim yang baik dan benar sama bokap nyokap gue. Bukan in fanatic way, kata Lukman Sardi di YouTube Daniel Manata Network. Walau bukan fanatik, orang tua Lukman Sardi sudah menanamkan ajaran agama sejak dini, seperti salat 5 waktu, membaca Al-Quran.
Tapi selama perjalanan itu timbul banyak sekali pertanyaan di benak Lukman Sardi. Ini teman-teman yang Muslim, ya. Adakah di benak Anda pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh agama Anda? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan di benak Anda yang sulit sekali untuk Anda mengerti? Misalnya, kok menghalalkan darah orang? Kok suka sekali mengkafir-kafirkan orang lain? Apakah itu ajarannya benar? Dan banyak lagi saya yakin, ya. Kok sperma bisa keluar dari dada wanita? Teman-teman, mikir aja gitu, mikir. Jangan, atau kok tiba-tiba ada klaim Borobudur di peninggalan Nabi Sulaiman. Ya, jadi mikir gitu loh. Jadi setiap ajaran itu dimikir, dipikirkan matang-matang gitu ya. Dan dicari tahu kebenarannya gitu ya. Jujur, pada saat itu hal yang paling membuat gue bertanya, jadi banyak hal yang membuat dia bertanya, tapi ada yang paling membuat paling membuat dia itu bertanya. Ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang di luar agama ini akan masuk neraka. Ya. Jadi gurunya selalu memberikan masukan begitu ya. Sedangkan pada saat itu gue dalam proses pencarian, pengen tahu kata Lukman. Hal itu membuat Lukman terus berpikir tentang konsep ketuhanan. Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Gue pikir, gue bertanya kenapa. Dan gue nggak pernah dapat jawaban yang jelas, yang pas. Terang Lukman Sardi. Kasarnya gini, let's say, ada agama A dan B. Yang A meyakini kalau gak di A lu masuk neraka. Yang A meyakini akan masuk surga, tapi kehidupan dia kacau balau kata Lukman. Ya, seperti siapa itu ya? Misalnya Habib Rizik. Ya kan? Merasa punya surga, tapi lihat kehidupannya. Maki-maki orang, mendoakan orang supaya orang terkutuk, maki-maki presiden, menghina Pancasila, ya kan? Lalu masih yakin juga masuk surga, tapi ya chat mesum dan lain sebagainya. Tapi tetap ya dengan jubah agamisnya, gue ini masuk surga ini ya. Ya mencerai ada juga beberapa oknum yang suka sekali menceraikan istri ya dengan dalil semua agama dan itu halal. Apakah dengan begitu surga berkenan dengan Anda? Ini pertanyaan ya. Dan ini pun yang menjadi pertanyaan Lukman. Katanya ada agama A nih yang getol sekali. Seolah-olah mereka lah pemilik surga. Tapi kelakuannya amburadul. Bahkan jubah agamisnya dipakai kemana-mana. Caci maki orang. Ya. Yang B, walau sudah dapat stigma tidak akan masuk surga, tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Ini teman-teman saya jadi teringat ya. Orang yang merasa pemilik surga ini suka sekali mengusik orang yang lagi ibadah. Gereja dilarang dibuka, dilarang orang beribadah, demo sana sini. Ya. Tetapi perhatikan orang Kristen. Selalu sabar, tabah, dan tetap ya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain. Jalani hidup dengan baik. Masa terus Tuhan bilang, gue enggak lu masuk. Tuhan bilang, enggak lu masuk neraka. Kasarnya begitu. Ya, di pikiran gue. Buat gue itu sebuah pertanyaan yang bikin gue terus berjalan. Ya. Ungkap Lukman Sardi. Ya teman-teman. Ya, kemarin beberapa hari kemarin ada Ustadz ya. Namanya Ustadz. Saya lupa namanya. Katanya sebaik-baiknya orang kafir tetap ke neraka katanya. Ini ya seolah-olah dialah pemilik surga gitu ya. Tapi kita orang Kristen ya memang tidak pernah menyandarkan keselamatan kita kepada perbuatan baik. Tidak pernah merasa bahwa saya ini selamat karena saya baik, karena saya beramal, karena saya sudah banyak membantu orang. Tidak. Kita selamat hanya karena darah Kristus, pengorbanan Kristus. Ya. Dan Yesus tidak pernah juga mengajar kita untuk harus agama Kristen. No. Siapapun yang percaya kepada Kristus ya pasti diselamatkan. Tetapi kalau Anda mau mendalami tentang kekristenan ya Anda harus belajar ya tentang
Kristus ya lewat agama Kristen, kira-kira begitu. Ya, ada perjalanan panjang yang ia tempuh hingga akhirnya mantap memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen. Itu skenario Tuhan. Kenapa itu kalimat kasih datang ke gue? Kenapa gue diketemukan sama dia, istri? Di momen, di saat gue sudah tidak meyakini tentang merit. Itu kan luar biasa menurut gue terangnya. Ya memang Lukman Sardi ini dikenal dengan ya dia sudah sudah lumayan matang dan tua ya, baru dia menikah. Ya karena dia sepertinya trauma dengan pernikahan yang dikit-dikit cerai, ambil berapa istri pun ya bebas ya kan. Dia tuh ya akhirnya nggak percaya sama merit, kira-kira begitu. Lukman Sardi lalu berdoa memohon petunjuk dan pasrah dengan keputusan Tuhan mengenai jalan hidupnya. Sampai akhirnya Lukman Sardi mendapat bonus perjalanan umroh setelah membintangi film Naga Bonar jadi 2. Mau jadi ceritanya dia masih ikut umroh ini. Saat umroh di Tanah Suci, Lukman Sardi sempat emosi ketika ingin mencium Hajar Aswad. Lukman Sardi marah karena ia tidak juga bisa mendekati Hajar Aswad. Tiba-tiba yang muncul di benaknya adalah kata kasih yang pernah diajarkan sang kakek. Lukman Sardi lalu mempraktekkan konsep kasih itu. Ia mempersilahkan orang untuk lewat hingga tanpa sadar Lukman sudah dekat dengan Hajar Aswad. Lukman tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung mencium Hajar Aswad. Bahkan kata Lukman, ia diberi waktu lebih oleh penjaga untuk mencium Hajar Aswad. Sepulangnya umrah, Lukman Sardi malah makin mantap untuk memeluk Kristen. Apa yang membuat Lukman akhirnya pindah percaya kepada Kristus? Karena Kristus mengajarkan kepada Lukman tentang mengasihi, tentang kasih. Ya, walaupun kita beda ya keyakinan, beda agama, tidak membuat kita saling memusuhi. Ya, tetapi ajaran yang di sono itu, ya, gimana? Apa yang mereka buat? Ya, itu viral. Gereja dibakar, orang mau beribadah dilarang, gereja mau dibangun dilarang, digusur. Bahkan kita baru viralkan beberapa waktu lalu. Ya kan, di Sumatera itu. Dan sangat miris. Inilah yang membuat Lukman tergugah hatinya. Sehingga dia menemukan bahwa hanya dalam Yesus itulah kasih yang sejati. Ya, dibandingkan, ya Lukman sudah mendingan misalnya kasus Ahok contohnya. Contohnya ini ya. Ahok dicaci maki. Ya, tapi orang yang mencaci maki ini merasa mereka lah pemilik surga. Tapi lihat bagaimana Ahok. Santai aja menghadapi semuanya. Dan banyak orang yang bersaksi. Mereka hanya meninggalkan Islam. Karena ketika Ahok mereka sangat kecewa dengan Islam yang mereka peluk. Karena apa? Para ulamanya. Ya, para ustadznya menunjukkan sikap-sikap intoleran yang luar biasa. Ya, oke teman-teman. Saya kira demikian. Jalan keselamatan, jalan kehidupan kita, jalan untuk ke surga, bukan karena kita baik, bukan karena kita beramal, bukan juga karena kita beragama Kristen, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, tetapi dia bangkit dari kematian, akan naik ke surga. Dia mengatakan, aku pergi ke surga menyiapkan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kau berada. Dan tidak ada satupun nabi yang menjamin keselamatan. Nabi siapapun di Alkitab, dimanapun, tidak ada yang menjamin akulah jalan ke surga itu. Nggak ada. Hanya Yesus yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus pun yang berkata, aku pergi ke surga menyiapkan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kau berada. Teman-teman, sobat waras, dimanapun Anda yang mendengarkan video ini, pikirkanlah baik-baik apa yang Anda yakini hari ini. Apa yang Anda pelajari hari ini? Adakah kebenaran di sana? Atau jangan-jangan di sana hanya ada hujatan, caci maki, kofar kafir. Saya pastikan itu ajaran setan dan pasti akan membawa Anda kepada kebinasaan. Karena setan hanya suka dengan kerusakan, dengan keributan dan kekacauan. Oke, salam waras. Terima kasih. Silakan Pak Piong. Selamat datang Shalom. ya. Santo juga untuk Ibu Lisoi, untuk Batur Selembur, selamat datang. Ibu Bebong, Lepas Saud, selamat datang. Salam waras semuanya ya. Oke, silakan Pak Piong. Iya, terima kasih Pak Pavel 88. Tema yang menarik ya. Ini menjadi kesaksian juga kepada kita semua bahwa memang untuk
mencapai surga ya harus mengakui ya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, lalu dibaptis. Jadi apa yang ditampilkan ya atau dipercayai, imani oleh Lukman Sardi adalah suatu yang sangat tepat. Karena memang tidak ada di bawah kolong langit ini ya, tanpa Yesus itu manusia bisa diselamatkan. Jadi mungkin ini Lukman Sardi sudah pernah ya mungkin dengar-dengar ya bahwa memang Kristen itu agama penuh kasih sayang ya. Dia tidak mempersoalkan walaupun yang tadi Pak Pavel bilang gereja dibakar ya, dibilang kafir, tetapi tidak ada yang orang Kristen yang melapor minimal ya, ataupun membunuh orang itu tidak ada. Belum pernah kita lihat. Atau membalas ya tempat mayoritas Kristen di mana membalas misalnya menutup tempat ibadah ubing ini tidak pernah kita dengar. Apalagi mau memfitnah ya, membilang kafir apa itu tidak pernah. Ini yang mungkin dirasakan oleh Lukman Sardi bahwa memang agama kekristenan adalah agama yang paling benar di muka bumi ini. Tidak ada satupun agama yang menjamin keselamatan selain ini bukan agamanya ya, tetapi ajarannya Kristus lah, ya Yesus lah yang apa namanya, yang menjadi jaminan kita. Ini yang sudah disadarkan oleh Lukman Sardi. Ya ini mungkin akan berpengaruh juga karena juga mereka kan Lukman Sardi pengikutnya ataupun fans idolanya pun banyak gitu. Nah, ini yang kita angkat ini biarlah menjadi renungan bagi saudara-saudara kita di sana untuk tidak membuang waktu lagi. Kalau kita bisa berpikir, ya, yang sudah banyak diceritakan atau di live-kan oleh channel-channel lain, sesuatu hal yang tidak masuk akal dan logika kita. Bagaimana ajaran-ajarannya itu sesuatu yang tidak masuk akal kita ya, tidak ada kewarasan. Bagaimana sendal bisa sampai di surga sedangkan orangnya belum. Ya, bagaimana di sana kita di surga akan disediakan bidadari. Ya, bagaimana dengan kita mempunyai istri banyak ya, itu tidak mengecewakan kaum wanita ya. Ini hal-hal yang kontroversinya sangat-sangat banyak sekali yang membuat kita berpikir ulang. Bagaimana sepeda Adam itu ada ya. Bagaimana caranya Adam itu bikin sepeda? Tuhan bikin sepeda itu gimana caranya? Ya, bagaimana sebelum langit dan bumi dijadikan itu kapal laut, kapal itu sudah ada. Gimana caranya? Ini banyak hal yang harus kita ketahui bagi saudara-saudara kita yang mungkin masih bingung ya. Rupanya baru sekarang ini disadarkan. Selama ini mungkin ya para pengajarnya, guru-gurunya, guru agama mereka, ubing ini tidak pernah menyuarakan tentang hadis-hadis yang ganjil ya, yang menurut saya ini luar biasa harus kita pikirkan ulang bagi yang belum percaya Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena memang tidak ada kelengkapan dalam kitabnya ubing ini merunut ajaran-ajaran dari awal permulaan Adam diciptakan hingga Hawa juga diciptakan, itu melompat-lompat ya. Bahkan mengklaim Musa adalah orang Arab, Musa milik ubing. Ya, Abraham milik ubing. Daud milik ubing. Yesus pun katanya naik haji. Ini memalukan menurut saya, hal-hal yang tidak percaya diri terhadap ajarannya yang dia imani. Ayo, ini sudah membuktikan bahwa memang mereka ini sudah mulai kalang kabut. Ya, coba kita lihat perdebatan. Mereka selalu kalah, ya. Mereka selalu babak belur, ya.
Kalau kita lihat sang debater, itu lawannya babak belur semua. Dia tidak bisa menjawab, tidak punya dalil. Ya, apalagi lawan Pak Aceh, habis. Jadi membuktikan bahwa mereka ini sudah kocar-kacir. Kita lihat ya, ini tahun penuaian, tahun di mana banyak orang bertobat. YouTube ini di masa pandemi sangat berguna untuk menobatkan berbagai macam orang di luar sana yang belum percaya Yesus Kristus Tuhan. Termasuk Pavel 88 Channel dan Piong 77 Channel ini. Luar biasa. Semangat terus. Terima kasih Pak Pavel. Amin. Baik, terima kasih. Silakan Mas Anto. Oke. Puji Tuhan. Oke. Ya banyak yang tahun akan datang banyak orang Islam akan menuju ke orang Kristen. Jadi ya selamat buat aktor Lukman Sardi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Udah Tuhan. ya Bapak Pavel, Pak Piong. Hey, Mau thank you. ibadah. Ayo. Oke, thank you. Silakan Ibu Lisoy. Salam waras. Salam dan salam waras Pak Pavel. Salam buat kita semua di YouTube. Ini pendapat saya. Saya percaya sekali dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia, apapun sukunya, agama apapun dia, memang Tuhan ciptakan sesuai dan serupa dan segambar dengan dia. Artinya punya hati nurani, punya pikiran, tapi Tuhan memberikan kebebasan dan hikmat. Nah, dalam kehidupan ini tadi terkait dengan Lukman Sardi ya yang bertobat. Nah, kalau saya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara mereka yang agama seberang itu sebenarnya baik-baik. Kalau berurusan dengan namanya kemanusiaan, masalah dunia. Tapi ketika berurusan dengan namanya kepentingan agama, hati dan pikirannya itu sudah tidak normal. Ya, saya mengambil contoh ya. Saya katakan bahwa gini, orang-orang yang biasanya orang-orang dari sana yang baik-baik itu dan plural dan gaul dan mau bersosialisasi itu biasanya orang-orang yang hanya dalam penerapan agamanya hanya tahu misalnya sholat dan sholat dan puasa gitu ya contohnya. Nah, saya ambil contoh di kantor saya ada 2 yang Islam. Saya bertiga kita sama-sama punya anak cewek. Ya, anak cewek. Ya, yang 3 ini punya anak cewek. Cuman yang cowok itu kebetulan di bawah saya, anak buah saya. Yang cewek juga sebenarnya iya. Tapi kalau saya lihat dari mereka berdua, kalau saya bandingkan dari mereka berdua ini sebenarnya pada dasarnya itu taunya beragama itu adalah sholat puasa. Sudah cukup. Tidak tahu apa-apa. Dengan masa corona ini dan hampir 2 tahun ya, saya kan banyak dengerin dari YouTube. Jadi banyak tahu tentang Islamologi, tentang Quran dan hadis. Nah, ke yang laki-laki, yang sama-sama punya anak cewek ya, saya perhatikan mereka yang cewek cowok yang sama-sama baik saya lihat ya. Tapi saya lihat mereka banyak tidak taunya dengan agamanya. Nah, berbeda dengan kita kan kita terbiasa dengan menguji, bertanya, bebas bertanya. Lalu suatu ketika yang cowok saya tanya gini,
gitu, nggak usah saya sebutin namanya ya. Kamu tahu nggak? Saya bilang gitu. Tapi saya sudah lama saya amati, saya perhatikan ya. Mereka baik tapi kok kasihan gitu ya. Saya kasihan sekali sebenarnya. Yang cowok itu ya kehidupannya juga ya saya pikir agak jauh dari sejahtera, damai sejahtera lah. Kehidupan rumah tangganya juga banyak persoalannya. Lalu saya tanya, kamu tahu nggak kalau Muhammad itu mengawini anak-anak 6 tahun dan menyetubuhinya saat 9 tahun. Saya bilang gitu. Oh enggak Bu, enggak tahu. Katanya, enggak tahu. Saya aja tahu. Saya bilang gitu. Saya orang Kristen tahu banyak tentang itu, kisah-kisah Muhammad sama istri-istrinya. Masa? Katanya gitu. Istrinya tahu nggak ada berapa? Nggak tahu, katanya gitu. Coba gini, kamu tanya ke ustadz-ustadzmu, guru-gurumu, atau ke keluargamu. Nah, sampai dia di rumah, dia tanyalah istrinya. Emang Muhammad mengawini anak-anak kecil, katanya. Cewek kecil, cewek anak-anak. Nggak tahu, kata istrinya. Dia laporin ke saya. Bu, ternyata istri saya sama anak saya juga nggak tahu, katanya gitu. Lalu dia coba kamu masuk berkelana tuh di YouTube. YouTube-nya para ustadz-ustadz. Saya bilang gitu kan, para ustadz-ustadz. Tanyakan mengenai itu. Saya yakin kalau kamu nanti banyak bertanya, kamu akan dikafir-kafirkan dan dimaki-maki. Terlalu banyak menanyakan yang nggak perlu ditanya. Bilang gitu. Dia berkelana Pak di YouTube mereka, ustadz-ustadz apa segala macam. Saya nggak nyaranin ke YouTube-nya Kristen dulu. Saya sarankan ke sana. Dia cari taulah mengenai ini. Nah, memang betul. Pas dia bertanya tentang itu, dia dimaki-maki. Dia pakai nama dami ya. Dia dimaki-maki sebagai kafir lah, murtad lah, halal darah lah, dan segala macam katanya. Nah, pelan-pelan saya kasih tahu juga. Kamu tahu nggak istrinya ada berapa? Nah, kamu tahu nggak kebetulan ada contoh yang punya anak angkat di deket-deket situ kan. Si Anu punya anak angkat kan. Suatu ketika anaknya besar dan menikah, istrinya cantik, lalu semertuanya, si bapaknya si Anu itu, ambil istrinya yang cantik itu, menurut kamu bagaimana? Loh, itu nggak boleh dong Bu. Gila banget tuh. Nah sekarang, itu yang terjadi pada Muhammad yang dia lakukan. Sekarang kamu cari tahu dengan ustadz-ustadzmu. Guru-gurumu, saya bilang gitu. Dia berkelana lagi di YouTube ustadz-ustadz Pak. Menanyakan yang seperti itu. Pokoknya semenjak itu, benar-benar Pak, itu katanya, hatinya, pikirannya sudah perang. Perang. Apa maksudnya? Benar nggak ini? Agama ini benar nggak? Udah gitu terus ya. Karena bagaimanapun ya dia punya anak perempuan. Kita itu sama-sama punya anak perempuan. Bayangkan kayak si anakmu si ini diperlakukan begitu. Saya bilang gitu. Dia mulai Pak, mulai berontak antara hati pikirannya semuanya ya Pak ya. Karena selama ini dia tidak tahu Pak. Tidak tahu sama sekali kalau bukan dari saya. Dari mulut saya. Nah akhirnya Pak. Banyak dia berkelana. Sekarang setelah dia berkelana ke YouTube-nya Islam, saya coba sekarang. Kamu setelah ini, kebetulan dia kan jaga di kantor juga, sering tidur di kantor. Sekarang itu malam-malam kamu buka komputer, lihat YouTube-nya Muhammad KC. RAK Rumah Apologet Kristen. Ada namanya Pak Fafel, channel Pak Fafel. Nah, kemudian ada yang namanya Saifuddin Ibrahim. Kamu buka, dengar-dengarin itu. Saya bilang gitu. Dia lakukan lagi itu loh, Pak. Nah, dan dia juga makin rutin mendengarkan YouTube-nya Paul Jang. Semakinlah berontak, Pak. Semua pikiran hatinya berontak ya. Semua berperang. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin iman yang saya percaya, agama yang saya percaya seperti ini. Selama ini kan dia gitu-gitu ya kalau bicara ya. Lalu Pak, tepat pada bulan Agustus kemarin dia menyatakan saya tidak mau lagi jadi itu.
Akhirnya Pak, dibaptislah dia Pak. Dibaptis, terima Tuhan Yesus setelah berkelana. Haleluya. Iya Pak, dia berkelana banyak kemana-mana. Awalnya ke Islam dulu, baru ke Kristen. Dibaptislah dia kemarin pada bulan September oleh teman-teman dari Murtadin juga, karena saya arahkan ke sana. Nah, tinggal satu lagi yang teman satu ini Pak, yang cewek, punya anak cewek juga. Nah, saya baik orangnya Pak. Waktu saya kena corona, dia yang bantuin, ngantarin makanan apa, baik. Secara manusia itu baik. Makanya saya katakan hati nurani mereka akan normal apabila tidak bicara agama. Nah, yang satu ini teman yang cewek ini kebetulan mamanya, makanya nanti jalannya saya bicara rencananya akan begitu. Mamanya korban dari poligambreng juga ya, selingkuh, poligami, diceraikan gitu. Nah, kemudian dia menikah. Baru kami pesta Pak di pernikahannya. Nggak berapa bulan kemudian suaminya juga berperilaku sama dengan bapaknya. Sekarang dia punya anak perempuan. Waduh, pembicaraan kami para umat ini ya, umat Kristen di kantor, kadang-kadang kami kasihan. Karena saya pikir Pak, itu saya juga punya keterbebanan. Karena dia baik, kasihan. Kalau itu kan semacam kutuk juga ya Pak ya, kutuk. Karena setiap kali roh Babel yang menyelimuti dia kan, menyelimuti setiap kali dia sholat atau apa kan selalu menyebutkan gitu ya. Nah, artinya itu menyelubungi dia dan dia tidak melihat kebenaran lain gitu loh. Nah, kami kasihan. Ini tugas kami untuk suatu ketika akan pelan-pelan ngomong. Karena orangnya baik sekali. Makanya saya katakan bahwa kalau orang yang biasa-biasa saja, karena mereka saya lihat Pak, kecenderungan untuk tidak boleh bertanya. Kalau kita kan bebas, mau sama pendeta, mau sama Tuhan saja diuji, kan gitu. Ujilah aku, kata Tuhan. Kalau mereka tidak boleh Pak, tidak boleh bertanya. Bertanya tentang kisah Muhammad habis. Makanya kita jauh lebih tahu tentang kisah dan sejarah Quran, hadis dan kehidupan Muhammad ya, riwayat Muhammad daripada mereka. Sama sekali tidak tahu Pak. Makanya saya katakan orang yang sudah terinfeksi agama lah bisa dikatakan. Nah, itu akan susah dia diyakinkan. Dia akan bela terus. Ngeles sana sini. Termasuk saya lihat yang rajin itu si Madia apa siapa tuh. Itu konyol pun dia jawabin Pak. Udah konyol, udah terjebak dia dengan percaya. Dia ngeles lagi. Itu faktor apa? Faktor roh yang menyelimuti, roh Babel yang menyelimuti, sehingga dia tidak berpikir dan berhati nurani lagi. Jika terjadi seperti itu terhadap anaknya, belum tentu dia bisa terima hati dan pikirannya. Namun, kenapa yang dulu itu yang dia percaya, dia bisa terima dan dia anggap itu lumrah. Kalau bukan karena roh Babel yang menyelubungi pikiran dan hatinya. Itu kalau menurut saya itu Pak. Jadi saya sangat memaklumi aktor Idris Sardi akhirnya mengambil keputusan karena mungkin dalam perjalanan hidupnya pun dia melihat begitu perbedaan yang nyata antara iman, ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan ajaran yang selama ini dia terima yang lebih banyak ditutupin daripada dibuka dan dibongkar. Gitu. Itu pendapat saya Pak Pavel. Terima kasih banyak. Salam waras. Salam. Wow, kesaksian yang luar biasa ya. Luar biasa. Memang harus seperti Lukman Sardi ini. Ya, kalau Anda berpikir, kalau Anda mikir dengan kewarasan, dengan hati nurani, maka pasti Anda akan menemukan kebenaran yang sejati. Tidak hanya asumsi, ya, kebenaran yang dapat dibuktikan, ya, bukan hanya kebenaran di atas angin yang tidak dapat dibuktikan. Terima kasih Ibu Lusoy atas kesaksiannya.
Oke, luar biasa. Silakan Ibu Bebong 81. Salam waras. Ya, salam waras. Salam waras. Ya, silakan Bu, Ya, salam waras. Ya. ya. Cuman mau ngomong gini, apa namanya? Kita kan saat lahir itu kan kita membawa agama itu kan dari orang tua ya, mungkin dari ya nenek kita, atasan yang nenek moyang kita dan orang tua kita gitu kan. Kita kan dari kecil kan kita tidak mengerti apa-apa. Jadi kita itu saat kita udah mulai besar itu kita cuman membawa agama itu lewat karena ikut-ikutan orang tua juga ya. Nah, sekarang kita udah besar, udah bisa berpikir, punya logika, ya kita harus berpikir, kita harus melihat, mengecek sendiri agama yang kita anut tuh seperti apa, dicek lebih dalam. Terus kalau memang ada yang membuat kita ragu seperti agama kita nih seperti ini ya, kok ada yang sambung menyambung dengan agama Kristen ya, contoh. Kok kita harus lihat dua sisi ini nih. Kok agama kita begini, agama Kristen begini. Kenapa ada Isa Al-Masih juga gitu di kitabnya mereka gitu kan. Terus mereka pelajarin dulu lebih detail mereka jadi tengah-tengah, jangan terlalu membela agama mereka dulu nih. Ya, kalau mereka membela pasti mereka maunya selalu membela dan menyalahkan yang benar. Ya kan? Walaupun ajaran mereka tidak baik, mereka tetap kalau masih ada rasa membela, mereka merasa yang tidak baik itu bagi mereka tuh benar gitu loh. Yang benar mereka katakan salah gitu kan. Jadi mata mereka tuh nggak bisa melihat yang benar gitu kan. Jadi mereka harus lihat dulu dong di tengah-tengah. Jadi hati nurani yang tengah-tengah gitu ya. Mereka lihat ajaran dia tuh ada apa nih? Kok tiba-tiba ada membunuh atau memerangi atau hadis-hadisnya itu ajarannya lucu-lucu yang tidak masuk akal juga ya, banyak ya. Terus kalau mereka pikir, oh kok begini ya ajaran saya ya. Terus nanti, oh ajaran yang satu kok baik-baik semuanya ya, mengasihi dan yang lain. Mestinya mereka pikir dong, gitu loh. Yang mana yang mereka harus ambil, mereka jangan bermain-main lah dengan keselamatan hidup mereka gitu loh. Ya kan, karena orang tua, keluarga, teman tidak bisa membawa mereka ke surga atau neraka gitu loh. Jadi kita harus cepat memutuskan, ya kan. Kenapa ajaran yang baik, yang mana ajaran yang tidak, yang mana gitu kan. Nah, manusia kan hadir di dunia ini saat kita kecil, bayi itu kan kita udah punya hati nurani hidup netral semua. Nah, tergantung kita proses kehidupan kita bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri, mau ngikutin ajaran Tuhan atau ke yang tersesat ya. Dalam proses kehidupan itu kita harus apa namanya? Kadang ada orang Islam agama sebelah ya, saya sebut ya, agama sebelah gitu kan. Mereka juga punya hati nurani, ada yang baik ya. Mungkin mereka terlalu tidak mendalami dengan agama ajaran mereka sendiri ya, tidak memahami juga. Mereka mengikuti hati nurani mereka sendiri sebagai manusia yang Tuhan ciptakan ya. Tapi kalau orang sudah mengikuti sesuatu ajaran, itu manusia itu bisa berubah. Yang benar-benar memperdalami ajaran itu dia bisa berubah dalam sekejap. Yang tadinya nurani dia netral, baik, bisa ikutin ajaran itu jadi jahat ya, seperti kayak bom bunuh diri, jadi radikal gitu kan. Tapi kalau mereka bisa lagi sadar lagi, balik ke hati nurani mereka sebagai manusia, mereka bisa baik lagi tuh, aneh tuh makanya ya kan. Nah itu semua tergantung dari label ajarannya ya gitu, yang bisa merubah otak mereka gitu, yang dicuci gitu ya. Ya kalau kita ajarannya baik pasti otak kita kecuci dengan baik ya. Ya kalau ada yang jahat itu mungkin oknum juga bisa ya, tapi tergantung ajaran juga dulu, kita lihat nih ajarannya baik apa salah gitu kan. Terus apa ya, contoh kalau kita membunuh kayak apa tuh namanya, perang segala macam kan, pasti kan itu semua di pemerintah pun di negara manapun tidak memperbolehkan hal-hal membunuh, itu pasti bisa bertentangan dengan hukum dan pasti apa namanya ya, melawan ya menentang hukum lah ya, bisa dipenjara dan yang lain-lain. Jadi mereka masih tahu dong, kok ajaran gua kok membunuh ya, kan kayak kriminal gitu loh. Apa bedanya sama begal gitu loh, apa bedanya sama penjahat-penjahat gitu loh. Kok ajaran agama ke Tuhan, tentang Tuhan kok malah membunuh boleh segala macam. Masih mereka mikir ini kan kriminal gitu loh. Di dunia aja orang waras membunuh aja ditangkap, masa ajaran Tuhan kita boleh membunuh sih, atau perang, atau Allah menyuruh, atau nabinya, atau apanya. Kan kayaknya
Mesti mereka mempertanyakan ajaran mereka tuh kenapa gitu, ada masalah apa, kok bisa tidak baik begini gitu loh. Coba anak mereka dikawinin banyak orang, mau nggak? Dikawinin sama seperti kakek-kakek yang udah kayak panutannya lah ya gitu. Terus masih anak kecil gitu kan, masih umur 6 tahun, 7 tahun atau dikawinin, pasti kan ada ibu bapaknya bisa ngelapor. Itu kan udah kriminal. Nah, sekarang mereka coba pikir, mereka beragama seperti itu, kalau anaknya dikawinin 6 7 tahun, terima nggak sepertinya, atau nggak mantunya disukain ya disuka ya, disuka sama sama apa ya, sama bapaknya gitu kan. Bagaimana, terima nggak gitu loh, istrinya disukain sama bapaknya, terima nggak? Itu kan hal kriminal gitu loh. Kalau di dunia aja orang bisa nangkep dengan dihukum atau di penjara itu dibilang salah, kenapa mereka bilang benar di ajaran mereka? Itu kan udah nggak masuk akal. Ya paling itu aja Pak. Oh, oke ya. Silakan mikir. Ya, silakan aku percaya sekarang. Iya, mikir silakan. Oke, shalom, selamat siang, Pak Pavel, Salam. Yong. Salam. Ya, shalom. Salam sadar untuk kita semua, sadar-sadarnya. Jangan setengah Salam. sadar. Ya. Iya, ini tentang Lukman Sardi ini kan sudah ini ya diangkat lagi ya, karena sebenarnya kesaksiannya sudah cukup lama ya, Pak Pavel ya. Cuma mungkin Ya. orang, mungkin orang kemarin karena nggak ada PPKM ini mungkin bagus juga sih diangkat lagi ya, karena sekarang orang lebih banyak di rumah gitu ya, jadi bisa menyaksikan YouTube atau channel-channel apologi ini lebih banyak waktunya ya, seperti yang disampaikan Ibu Lisoy tadi ya. Jadi saya pikir bagus juga sih diangkat yang kemarin-kemarin kesaksian-kesaksian ini ya Pak, walaupun sudah lewat beberapa waktu yang lalu, sekarang ini kan lebih banyak viewernya ya, kita kebanyakan di rumah kan sekarang gitu. Jadi diangkat juga nggak apa-apa, bagus juga ini. Nah, terus saya sih berpandangan begini Pak ya, kalau kita di Indonesia ini sih sebenarnya cukup beruntung ya, kita orang Kristen ya, karena kita bisa berdampingan. Jadi saya ingat dulu itu Pak, waktu saya masih sampai remaja lah ya, usia masih remaja begitu, saya dengan teman-teman saya yang Muslim itu Pak, kami biasa Pak sambil nunggu beduk buka puasa tuh di depan langgar atau surau tuh kami main, terus bikin bubur istilahnya bubur asura gitu ya, masak bareng kayak gitu, terus buka puasa bareng, kemudian mereka buka sholat, saya pulang gitu. Itu ini banget Pak dulu gitu loh, mengalami masa-masa seperti itulah gitu. Tapi ketika kemudian masuk ajaran-ajaran yang baru nih, teman-teman saya dulu yang biasa rame-rame gitu, saya ucapin selamat Idul Fitri, udah nggak ngebalas Pak gitu loh. Jadi ini kok makin orang dikatakan beragama kok malah makin ini dengan kita ya, makin menjauh gitu. Jadi berjarak. Gimana haram, Pak? Pak kalau Iya. haram Pak kalau Iya. Makanya jadi kadang saya dengan teman-teman saya dulu itu yang satu sekolah itu, kami nanya-nanya, kalau kita bilang ini ke ini, dia terima nggak ya? Jadi kami agak segan gitu loh. Padahal dulu biasa kita, saya itu Pak, berapa kali waktu sekolah itu Pak, saya ketua panitia buka bersama Pak, di sekolah saya Pak. Aman-aman saja gitu. Tapi sekarang kok kayaknya berjarak gitu. Ini yang saya rasa harus kita sadarkan bahwa ada yang salah dengan ajaran yang sebenarnya gitu kan. Selama ini kayak teman-teman NU lah ya menyampaikan yang Islam Nusantara itu kan, bahwa Islam di Indonesia itu nggak boleh sama dengan Islam yang muncul di Timur Tengah belakangan ini kan, seperti itu. Jadi saya pikir kita orang Kristen juga punya ini Pak, punya tanggung jawab juga, terutama channel-channel seperti Pak Pavel ini, untuk membangkitkan kesadaran Pak gitu loh, bahwa hidup berdampingan itu memang wajar saja gitu. Kalau orang pindah atau akhirnya menemukan satu kebenaran, yaitu hak asasi dia gitu, tanpa harus diancam, diintimidasi, apalagi sampai dihalalkan darahnya gitu. Itu yang saya sedih banget gitu. Jadi akhirnya ya kita kadang-kadang di grup-grup WA itu jadi kayak canggung gitu loh Pak sama teman, padahal dulu kita biasa aja. Nah, terus masuk bercanda-canda juga dulu biasa Pak, kita saling ledek-ledek gitu kan ya, saling ledek-ledek agama biasa aja, nggak ada sakit hati, nggak ada apa gitu. Ini sekarang kok kayaknya sedikit-sedikit halal
enggak apa segala macam gitu. Itu yang menurut saya kita perlu menyuarakan juga hal-hal seperti ini Pak, dan terima kasih kayak Pak Pavel kayak gini dan teman-teman mengangkat gitu loh untuk ajaran ini. Memang ada yang perlu di apa ya, dibongkar lah begitu, supaya teman-teman yang muslim kembali hidup sebagai manusia yang murni lah gitu loh Pak. Jadi menurut saya, nah itu pandangan saya Pak, dan saya berharap sih teman-teman muslim yang selama ini mengklaim juga, yang terakhir ini kan diklaim juga Yesus itu Islam muslim Pak ya. Saya bingung juga ya. Sampai Yesus aja diklaim muslim itu gimana Pak ininya Pak, juntrungannya gitu loh, hanya gara-gara dia apa namanya itu dia mati kafani katanya gitu. Jadi buat saya, apakah mereka sudah mulai kehilangan jati diri juga ya, pikir akhirnya mengklaim-klaim sampai Yesus pun diklaim sebagai muslim gitu. Nah ini saya pikir perlu diungkap juga bahwa nampaknya agama ini sudah mulai kehilangan kepedeannya Pak, menurut saya gitu. Jadi terus berjuang Pak Pavel dan teman-teman, kita akan terus dukung doa apa yang bisa kita bagikan juga Pak untuk pekerjaan ini Pak. Itu Pak dari saya. Terima kasih Pak Pavel dan kawan-kawan. Iya, terima kasih Pak. Ya, shalom ya. Pak Pavel mungkin jaringan. Jadi saya yang mediasi dulu. Baik. Terima kasih, Pak. Okay. Silakan anak Lucifer. Silakan dibuka mic-nya anak Lucifer. Kok dilompati saya, Pyong? Iya, baik. Pak Prengki dulu ya. Pak Prengki dulu. Sorry. Sorry, anak Lucifer, Pak Prengki dulu. Silakan. Silakan, Pak. Oke. Jadi kalau melihat kesaksian siapa ini, si Lukman, kita kembali, kalau orang benar-benar mau mencari kebenaran, pasti dia akan menemukan jalannya di dalam Yesus. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau orang mau mencari pembenaran, pasti nggak akan ketemu. Yang ada adalah bebal dan bebal, yang selalu menyangkal dengan alasan-alasan yang nggak jelas. Kalau orang waras melihat ajarannya saja sudah pasti, udah mikir. Adalah yang sendal masuk surga, adalah cebok pakai batu. Itu ajaran apa ya, sudah begitu. Kalau orang waras ya. Kita bukan menjelek-jelekan, tapi satu kenyataan, bukan mengada-ada seperti mereka memframing-framing. Itu nyata, ada tertulis kalau mereka seperti bilanglah Yesus kawin lah, Yesus mencolok-colok keledai lah. Itulah namanya manusia pembenaran, manusia iblis mengarang-ngarang. Jadi ini yang harus kita bedakan ajaran kita sama mereka. Kedua, menanggapi kata-kata Ibu Listoi tadi. Mereka nggak boleh bertanya. Benar, itu ada di Qiyas 5 ayat 101, nggak boleh banyak tanya. Itu bukan kita bukan mengarang-ngarang. Coba nanti yang buka itu Qiyas 5 101, nggak ada boleh bertanya di dalam ajaran mereka. Memang itu sudah strategi Nabi yang membohong-bohongi orang, asal apa yang diucapkan ya itu aja. Nggak boleh ditanya-tanya. Karena kalau ditanya takut ketahuan bohong-bohong dan dodol-dodolnya. Dan ketiga, kita sudah lihat antara sejarah dengan kenyataan tidak bisa bersama. Kalau ajaran kita itu antara sejarah dengan ajaran itu terbukti semua ada. Manuskripnya sekarang yang ada di dalam Alkitab lengkap ada sekarang di museum-museum Israel. Lengkap kode-kodenya. Semuanya ada. Sekarang orang itu mana ada dengan alasan sudah menghafal katanya. Sekarang alasan waktu Uman bin Khattab dari 9 data-data dibakarnya 8. Kenapa harus dibakar? Kalau secara hukum kalau dibakar berarti ada sesuatu yang disembunyikan, takut ketahuan. Hanya satu yang diambil. Makanya sampai sekarang orang ini memframing mana ada sejarah mereka bukti bahwa pertinggal punya mereka. Yang ada 1-2. Contohnya yang di Birmingham itu di museum itu hanya 2 lembar itu aja tapi dia bilang bukti. Itulah ketololan mereka. Tapi kalau kita jelas lengkap dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sekarang masih ada bahasa aslinya.
lengkap, tidak bisa dibuat-buat. Dan tahun berapa? Yang tahun perjanjian lama yang sudah 3.000 tahun, yang sudah 5.000 tahun yang lalu masih ada lengkap sekarang. Yang lengkap itu kalau kita lihat di YouTube ada dibikin kode-kodenya itu. Jadi ini yang harus kita sadari. Kalau menghadapi orang bebal memang sulit. Kalau ada orang yang mau bertanya dan mau merendahkan diri mencarikan kebenaran, pasti dia menemukan kebenaran seperti Lukman Sardi. Dia menyadari logika sadar sajalah. Kalau orang nggak usah jauh-jauh, ajaran normal aja, normatif umum. Seorang anak kita, istrinya kita kawini lagi. Itu udah gila nggak? Manusia gila nggak? Sekarang kita normal sajalah. Istri anak kita kawini lagi. Kedua, istri anak umur 6 tahun dikawini lagi. Itu nabi apa kayak begitu mah? Kalau nabi Rong benar. Jadi ini yang harus disadari. Betul. Sedangkan kita sudah lihat, kalau arti nabi itu adalah penyampaian. Kalau dulu waktu zaman perjanjian lama, perjanjian baru, kalau ada raja-raja yang menyimpang, makanya nabi mengingatkan, kamu sudah salah. Kalau istilah sekarang itu penasehat lah. Kamu sudah salah kamu. Waktu begitu juga si Bileam dulu, mau disogoknya kan? Dinasehati. Supaya bahwa itu menyimpang. Itu pengertian Nabi. Ini Nabi kerjanya kawin terus. Siapa yang disukainya boleh dikawini. Itu apa saya bohong? Tidak, lihat Kias 3350. Itu saya nggak mengada-ada. Begitu juga perang. Kalau dia tidak suka, potong. Yang tidak seiman, potong. Ini sudah jelas kan? Semua agama di dunia ini kalau orang waras pasti sadar. Lihat, ajaran Buddha, Hindu nggak ada yang begitu. Hanya satu-satu ini agama yang begitu. Agama seberangnya. Yang lain itu tidak ada begitu. Makanya aneh. Jadi kalau kita bilang memang ini agama politik, memang benar. Jadi dari awal juga, mengapa foto tidak bisa ditunjukkan? Orang sadar saja jelas sekarang di dalam istilah kriminal. Kalau polisi mau mencari wanted orang, karena pasti fotonya yang dilihat di wanted katanya. Jadi ini sudah kita lihat secara normatif saja. Kenapa nggak dikasih fotonya? Sedangkan zaman Nabi aja, zaman sebelum dia saja sudah ada dilukis sama orang yang melihat para pelukis bagaimana dulu wajah daripada Kristus itu. Ini sudah 600 tahun kemudian aja masa fotonya nggak bisa ditunjukkan. Jadi hal-hal yang beginilah kita harus tunjukkan secara normatif umum otak-otak yang picik ini supaya sadar. Kita lihat sekarang, walaupun dia sudah doktor, lihat argumentasi antara Dr. Diki sama Dr. Menahem Ali. Nggak menunjukkan seorang dokter kan Menahem Ali itu membuat stigma saja, membuat framing saja. Buktikan dong pekerjaan yang dibilang oleh Herum Pevitatis itu bahwa dari mana asal usul daripada si Muhammad itu. Nggak bisa kan? Yang dibilang ditanya lain, yang dijawab lain. Mengadakan kayak ibu-ibu membawa apa di apa tuh sama beberapa teman dia tuh ngebacot. Memang itulah mereka. Jadi memang kalau kita lihat apakah pola berpikir, apakah karena pendidikan? Tidak juga. Jadi memang sudah dibutakan. Kalau walaupun dia sudah sarjana, sudah berpendidikan, ternyata otaknya koplak kalau nggak membuka diri. Sudah kita lihat sekarang. Itu bukan seperti mereka kita mengarang, membuat alasan-alasan. Tidak, itu nyata, kisah nyata, kita realita. Coba lagi kalau mereka sadar. Masih dalam penciptaan, ada kapal yang lewat. Coba, nggak gila ini, ajaran apa ini? Ini, wajar nggak ini orang ini? Jadi ini saya sudah bilang nggak kembali ke rasional, akal sehat, tapi selalu gunakan akal sehat katanya. Tapi otaknya nggak sehat gitu. Tapi dengan membalas, mengcounter dengan memframing yang asal bacot, asal ngomong, tidak ada premisnya yang jelas, sehingga bisa conclusion. Selalu membalikkan kata, pasang logika katanya, pasang logika. Sekarang kita balikkan kepada mereka, di mana logikanya masih dalam penciptaan ada kapal lewat. Logika siapa coba? Itu aja nggak usah kita melebar, kita yang sentit-sentit saja kita ajarkan kepada mereka.
Jadi kalau mereka ini ngomong memang kita harus sabar karena memang otak mereka masih ditutupi selaput iblis, matanya kan masih diseluputin, jadi masih payah terbuka. Itu akan terbuka kalau mereka membuka diri kayak Lukman Sardi, karena dia mau ingin cari kebenaran bukan pembenaran. Dia lihat bagaimana ajaran kasih itu. Jadi bagaimana realita dalam kehidupan. Hanya ajaran kasih lah yang mampu setiap individu manusia untuk melakukan kedamaian di dunia ini. Di luar itu tidak akan bisa. Siapapun dia. Jadi itulah tantangan bagi kita umat Kristiani. Tunjuklah tauladan Kristus yang Tuhan ajarkan. Supaya kita jangan jadi batu sandungan. Tapi kita jadi batu karang yang teguh dimanapun kita berada. Apapun yang kita hadapi memang rasanya pahit. Tapi tetap menunjukkan bahwa kita ini adalah ajaran yang Tuhan Yesuskan, penuh kesabaran, kasih itu panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Itu yang harus kita tekankan. Jadi marilah kita juga apologetik Kristen, kita tidak perlu lagi berdebat sama orang. Kita cukup ajarkan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak ngerti, udah kick out aja, capek kita. Karena kalau belum waktunya Tuhan payah, nggak akan bisa juga. Mau ngomong apapun kita nggak akan bisa. Jadi Tuhan yang bekerja, kita tetap dalam pimpinan Tuhan. Seluruh saudara-saudara Piong 77, Pebel 88 terus menyiarkan kebenaran dengan cara-cara yang elegan dan kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Pak, Prengki. boleh nambahin sedikit? Iya, Saya sedikit mau boleh Bu. itu dia kan dulu orang Islam benci banget sama Yesus Isa Masih. Walaupun ada kitabnya juga, baru tahu mereka mungkin masih setengah orang mungkin ya yang nggak terlalu banyak tahu ya tentang Isa Masih. Di kitab mereka ada juga yang udah tahu, tapi ya mungkin mereka nggak pernah membahas. Tapi dulu kayaknya benci sama Isa Masih, tapi sekarang kok kita banyak cerita tentang Yesus Isa Masih, itu banyak mujizat, dan Isa Masih itu ada di kitab mereka, dan apa yang dikerjakan Isa Masih atau Yesus itu hebat-hebat. Jadi kan mereka sekarang kayak pengen kayaknya Isa Masih itu seperti yang mereka sekarang, mereka tuh kayak rebutan Isa Masih itu jadi orang Islam ya. Kok bingung juga ya. Mungkin dulu mereka kayak benci sama Isa Masih, kenapa sekarang mereka kayaknya udah mulai mendengar Isa Masih itu hebat, jadinya mereka tuh kayak pengen mengambil Isa Masih itu jadi muslim gitu loh. Terus nabi-nabinya semua muslim ya, kayak gitu tuh, lucu ya. Kenapa bisa gitu ya Pak ya? Iya, biarin aja Bu. Kalau Isa Al-Masih ambil aja Bu. Kalau Yesus beda dengan Isa Al-Masih ya. Mereka ini memang sekarang sudah mulai ketar-ketir ya. Kalau yang debat juga udah pada nyungsep, kocar-kacir, babak belur semuanya. Nggak bisa mendalilkan ya. Habis Bu, habis semuanya. Pokoknya kalau masuk ke channel-channel Kristen babak belur ya. Mereka semuanya pada kelimpungan. Tidak tahu lagi apa yang mau didalilkan gitu loh. Karena dibongkar sudah. Dibongkar, nggak ada maaf, dibongkar. Dan ini arus murtad ini sudah besar sekali kalau saya lihat ya. Luar biasa, ini yang mau bersaksi-saksi aja mungkin belum pada muncul nih yang baru-baru bersaksi. Jadi luar biasa, ini mungkin sudah Tuhan mau dekat, mau datang. Jadi banyak orang dikasih dulu percaya kepada Kristus, jadi tinggal sedikit lagi yang masuk neraka. Karena Tuhan juga masih sayang kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Ya, apalagi yang gak percaya Tuhan. Amsyong lu. Silakan, anak Lucifer. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya amati Anda itu terlalu melebih-lebihkan isi kitab suci orang lain. Sementara kitab suci Anda juga seperti itu. Ya, paham ya maksud saya? Nah, sekarang kita langsung ke topik saja lah. Saya asal masuk sudah selalu menjelaskan itu. Kau buka dulu Yohanes 3 ayat 16. Kau buka dulu. Sebentar. Iya, silakan. Ini agamanya apa nih? Muslim apa ateis? Saya ateis. Ateis, oke. Nggak apa-apa. Masing-masing. Anak Lucifer jangan lupa ya. Nanti dengan Pak Abdul jam 9 ya. Jangan kabur ya, anak Lucifer. Ya, apa yang mau berdebat sama itu? Kau buka dulu.
Oke, apa nih? Ya siapa tahu di dari caranya saja Yohanes 3 ayat 16. dari caranya saja saya sudah tahu dia bukan ateis, ini Islam ini. Udah tahu saya, jangan berbohong. Pokoknya dia harus percaya Yesus habis ini baru kau selamat. Itulah Yohanes. kalian. Kami orang Batak sejak lahir kebohongan itu sudah dikubur dalam-dalam di bawah tanah. Ini ada orang Medan juga di sini. Ayo. Oke, kau buka dulu, kau baca. Atau kau baca aja lah, Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 16. 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan, besar kasih Tuhan, luar kepala saja kok itu nggak usah dibuka-buka itu. Satu orang membaca, jangan lanjut aja, udah luar kepala itu anak lu super jelasin aja lah, udah bosan ngomongnya begituan. Ayo lanjutin aja lah, nggak usah dibuka. Apa yang kau persoalkan di situ? Saya share screen nih Pak. Oke, saya share screen nih ya. Oke, saya bacakan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Silakan. Kenapa dikaruniakan anaknya? Karena kasih ya. Karena kasih Allah itu berarti Allah itu punya kasih. Benar ya? Allah itu kasih ya. Sesuai dengan ayat yang barusan Anda baca. Kenapa dikaruniakan anaknya yang tunggal? Karena kasihnya, kan begitu. Cocok ya? Jadi kita harus paham dulu. Anda harus percaya. Kalau kita nggak usah ini kan, Bapak terus aja. Kita sudah tahu itu ayat di luar kepala sudah. Silakan, apa yang mau dipertanyakan? Apa yang menjadi penghalang? Konfirmasi dulu. Silakan. Kami sudah mengerti itu, Kadun. Kamu jelaskan aja supaya jangan banyak tanya jawab kau. Koplak lo. Kenapa langsung kepanasan kalian kalau aku masuk? Ya kepanasan karena kau mengatakan kami sudah tahu itu. Makanya tinggal kau ngomong saja. Ya, silakan. Roma 5 ayat 8. Satu lagi aja. Biar sah Allah itu kasih. Roma 5 ayat 8. Sekali lagi, biar sah. Roma 5 ayat 8. Atau saya baca aja. Oh, janganlah aku yang baca. Karena aku sudah keluar dari sana. Kalian sajalah. Biar Bapak baca aja Pak anak Lucifer. Biar bertobat Bapak. Bapak yang baca. Ini bukan ateis ini. Udah tahu saya ini orangnya. Aku ateis. Mau ateis kau tidak persoalan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih ya, sah ya. Sudah ya? Oke, kita ke topik yang akan saya bawakan ya. Ya, silakan. Oke. Kita mulai. Ngomong aja lah kau. Kami kasih 18. Kami tidak kami kesempatan kamu ngomong aja. Jangan terlalu panjang. Sekarang kau dengar dulu. Iya Pak Pring. Tolong dengar dulu saya, Piong. Kalau dia kalau kasih ngomong, kita kasih ngomong. Jangan kayak menggurui dia lebih kurang ajar nih orang. Kalau ngomong aja. Apa yang mau disampaikan? Sampaikan aja. Silakan. Iya, jangan kau menekan-nekankan. Iya. Iya ngomong aja lah, ngomong. Kami sudah tahu itu, ngomong aja. Jangan sok tahu lo. Kita sudah tahu arahnya, tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Kita udah tahu arahnya, tapi kita ikutin aja dulu, nggak apa-apa. Iya, maksud saya ngomong saja, jangan kita tahu. Kami sudah tahu, kamu ngomong saja, kami kasih kesempatan kau gitu. Iya. Udah ya. Ngomong aja lanjut ya. Oke. Ya. Oke. Jadi sudah sah Allah itu kasih ya. Kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Apakah Allah itu masih kasih di sini? Yang paling nggak usah dayan itu Pak Piong itu apa iblis itu namanya aja Lucifer. Kalau saya bongkar keluarkan itu masuk akal biarin dulu Aritonang. Namanya Lucifer ketakutan, nggak takut sama Lucifer. Ketakutan. Biarin lu Aritonang, biar kita lihat dulu cara berpikir iblis setan ini. Kita ikuti, kita kan nggak akan apa. Kita ikutin aja dulu, apa yang mau. 1 Raja-Raja berapa? 1 Raja-Raja berapa? Nggak apa-apa, kita lihat dulu. 1 Raja-Raja 18. Biar viewer juga dicerdaskan. 1 Raja-Raja 14 ya? 18. Oh 18. Oke. Ayat
Ayat 40. Ayat 40. Nah, ini orang suci loh, Elia, yang naik ke surga tanpa mengalami kematian. Ini kemarin yang di Pak 88 itu, yang dicicit yang dibuang. Udah biarin dulu Pak Arifana, kita kasih dulu waktu. Biarin aja Pak, udah tahu kita arah dia kok. Kita lihat ya. Ya. Oke, kita lihat ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Inilah penghuni surga kalian ya. Ini sudah terangkat ini, sah ini terangkat. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan menyembelih mereka di sana. Berarti Allah Terus itu... Apa maksudnya? Allah tidak mengajar. Kenapa? Karena Allah membunuh dong melalui Elia. Allah membunuh melalui Elia. Iya dong. Kapan Allah dari Elia langsung? Itu kan bukan Allah, itu manusia. Elia ini. Tunggu Piong, tunggu Gimana caranya ini orang berpikir? Elia ini orang suci loh. Orang suci kamu, loh, Elia ini. Piong sebentar Piong, saya ngomong. Silakan. Kamu diam, Lucifer. Itu namanya dibilang. Kamu mengerti nggak perjanjian lama sama perjanjian baru? Perjanjian lama itu adalah janji Tuhan untuk melaksanakan di dalam perjanjian baru. Makanya perjanjian baru menggenapi ayat-ayat yang tidak lagi sesuai itu digenapi di perjanjian baru. Itu dulu saya jelaskan. Jangan kamu balik-balik. Kamu sudah maju ke depan, mundur lagi ke belakang. Loh, makanya tidak. Tunggu dulu kau. Di perjanjian lama itu belum ada ajaran kasih. Setelah belum ada. Jangan kau bilang gitu. Jangan kau sangkal Alkitab. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yesus itu adalah Allah. Jangan komen istilah agama Kristen. Tunggu dulu. Jangan Makanya agama Kristen. Kamu itu yang tolol mengartikannya. Di situ itu dulu masih waktu orang bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian, masih banyak halangan-halangan. Makanya di situ dulu masih ada yang seperti itu. Makanya yang dewa Baal yang tidak apa itu Tuhan langsung menunjukkan kuasanya. Makanya berbeda setelah ada di perjanjian baru Tuhan Yesus lahir. Caranya metode. Jangan kau bilang Tuhan berbeda. Bukan Tuhan yang berbeda. Caranya goblok. Caranya di dalam perjanjian lama itu beda. Berarti. Caranya beda. Makanya otakmu kafir. Kau dulu tanya. Kamu dulu saya tanya sekarang, dalam zaman Soeharto dengan zaman sekarang setelah itu berbeda nggak cara? Zaman Soeharto setiap orang jadi ditembak mati, ditangkap. Zaman sekarang dibikin gitu nggak? Oh berarti begini maksud kau, di perjanjian lama cara Tuhan itu ya gampang kali membunuh gitu di perjanjian bukan baru. Gampang membunuh. Bukan gampang membunuh, tapi Tuhan membuat caranya seperti itu karena dulu perjanjian lama itu lain. Begini, di perjanjian lama cara Tuhan itu seperti yang dilakukan Elia ini sah, menyembelih loh. Menyembelih itu potong leher ya. Tidak ada menyembelih di situ. Tidak ada menyembelih di situ. Bagaimana? Sudah kamu mengartikannya tidak jelas. Jadi sudah Piong ini sudah apa ini? Piong, tik aja, nggak ada artinya Tek, nggak ada artinya ini. Makanya di sini kita nggak berdebat, keluarkan aja Piong. Ditampilkan aja di sini ayatnya. Jangan saya yang membaca. Kalau saya yang membaca langsung dibilang si Prangki. Tidak ada menyembelih. Ditampilkan aja di sini. Di sini Piong, di sini bukan berdebat, di sini hanya mengenai kesaksian. Jadi ini keluarkan saja. Nanti malam bukan ketakutan. Makanya aku bilang ditampilkan aja di sini. Otak kau yang nggak jelas. Otak kau yang nggak jelas Lucifer. Di sini bukan berdebat. Di sini ruang kesaksian. Di sini membicarakan kesaksian. Aku mau bersaksi. Tidak perlu. Nanti kamu. Jam berapa kamu nanti ditunggu sama siapa? Nanti malam kau. Di sini nggak perlu karena otak kau sudah saya baca. Tiong tutup aja, kick aja nih. Nggak perlu bagi kita mendengar orang yang begini. Begitulah cara. Nggak di sini tempatnya. Oke. Nggak di sini tempatnya Piong. Keluarkan aja. Keluarkan aja Piong. Nggak ada artinya nih. Dia nanti malam berdebat. Ketakutan ya. Bukan ketakutan. Nggak ada artinya. Ya, silakan Bapak-bapak yang ingin menambahi. Silakan Pak Sutowijoyo ya. Silakan Pak Sutowijoyo. Itu tentang apa ya Pak yang Elia itu ya? Maksudnya apa itu? Membunuh apa? Menyembelih? Ya itu kan dia bilang bahwa memang ajarannya kan katanya pertama ditampilkan 2 ayat itu kan kasih. Lalu ini kenapa ada Elia menyembelih gitu. Nah ini kan Elia kan namanya manusia. Kalau nanti di perjanjian baru kan Yesus sendiri Tuhan.
Ini Iya, kan menyembelih manusia Elia. Katanya Allah masa begitu menyuruh Memang dulu Allah, gini, Allah gitu. begini Bu, dulu waktu dewa-dewa Bali itu karena ya. menyimpang dari ajaran Tuhan, makanya Tuhan memerintahkan dulu sama Elias supaya mereka itu kan terbakar jadinya mereka. Waktu persembahan mereka tidak bisa dibuktikan memanggil Allahnya, dewa-dewa Bali itu akhirnya Tuhan bekerja, terbunuh Iya. semua. Memang dalam perjanjian lama begitu. Gomora, terus yang zaman-zaman dulu juga yang kerajaan-kerajaan Iya. Jadi jangan dia kembali ke kita penghakiman Jadi- aja yang udah yang akan diangkat ke surga itu juga akan dihukum Tuhan. Emang Tuhan Maha Pengasih, bukan berarti Tuhan hanya diemin orang dosa habis saat betul. hakim hukum. Itu dia mau enak aja, maunya Tuhan mengasihi dia terus. Waduh, tuh orang punya kepahitan sama Tuhan. Makanya dia nggak mengerti, makanya saya bilang. Pak Piong, Hari Tonang, izin sampaikan. Ini kayaknya ya Shalom. Pak izin Ini urut-urutannya gimana ini? Ya. Boleh Atau sedikit saya dulu nggak sebelum perlu? Pak Suwijo. Enggak Pak, sebentar Pak. Boleh Pak sedikit aja Pak, setelah Bapak. Izin Pak. Boleh Pak. Tolonglah ditertibin Halo? Piong. Kalau ada yang mau interupsi, izin dulu. Jadi jangan kayak pasar kita. Ini yang melihat itu banyak. Jadi kita orang Kristen, anak Tuhan itu tolong belajar tertib dari diri kita dulu. Jadi jangan asal serobot. Saya yang disilahkan oleh Pak Piong, saya belum ngomong sudah dipotongin terus. Saya bukan tidak mau silahkan aja. Tapi etika dan sopan santun kita jaga. Kasih itu ada di situ. Maaf, terima kasih, silakan yang mau motong, tapi nanti saya. Silakan. Oke, ya, mohon maaf ya Pak Sutowijoyo ya. Silakan Pak Aku Percaya, mungkin sedikit saja sebelum kita ke Pak Sutowijoyo, karena masih ada yang belum berkomentar nih, masih banyak sekali. Siapa sekarang Silakan. nih? Ya, silakan, Aku Percaya. Dikasih kesempatan sama Pak Sutowijoyo, silakan Pak. Menanggapi Pak. Ya. Lucifer tadi. Pak Sutowijo, karena saya enggak, soalnya saya ini sinyal kayaknya ya, makanya dari tadi saya mau masuk nanggapin ini Lucifer, kayaknya enggak masuk ya ini saya. Gini, tadi itu alur pikirnya memang sesat ya. Kok dia mulai dari perjanjian baru kemudian lompat ke perjanjian lama. Jadi ini memang alur pikir yang biasa dipakai katanya Bambang Nurasena, bukan Bambang Nurasena bilang mereka bukan apologet tapi polemikus gitu. Jadi hanya berpolemik saja Pak. Jadi itu terbukti ya siang ini ya, ternyata dia seorang polemikus Muslim ya, yang mengaku-ngaku ateis. Jadi dia sudah malu sama agamanya sendiri. Kalau ateis bukan gitu pertanyaannya Pak. Kalau ateis dia makainya waktu Elia yang turun gunung itu disorakin botak-botak kemudian datang keluar beruang. Kok beruang ngebunuh anak-anak, berarti Tuhan nggak mengasihi anak-anak. Dia ateis itu ilmunya Pak. Tapi kalau dia pakai yang Elisa ini berarti dia polemikus Islam ini Pak. Itu saya mau buktiin dia ternyata dia sudah malu sama agamanya sendiri. Itu aja Pak Sutowijoyo, makasih. Oke, baik. Ya, silakan Pak Sutowijoyo menanggapi anak Lucifer tadi ini. Aduh, silakan Pak. Jadi gini, tadi ada juga sebagian kawan-kawan yang memberikan statement juga misleading. Sebetulnya Lucifer itu adalah hukumnya masih hukum gigi ganti gigi. Sementara hukum kasih itu ada di hukum setelah Yesus turun firman menjadi manusia turun ke dunia. Jadi hukumnya itulah yang diperbaikin oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong Tepiong ditertibkan kalau ada orang-orang yang seperti ini, kita tidak perlu melayanin berlebihan. Diumumkan dulu, kalau ada orang dari luar, kasih waktu 3 menit, atau 4 menit, atau 5 menit. Jadi biar dia berpikir. Saya terus terang aja, kemarin tuh sampai 5 jam ngelayanin orang yang mempunyai statement Borobudur, yang menciptakan Solomo, sementara dia sendiri tidak pernah ke Borobudur, kan sia-sia kita buang pulsa. Kita harus perhitungkan 5 jam itu pulsa berapa ribu setiap orang itu. Itu, jadi saya memberikan masukan, Dek Biong, Pak Pepel 88, kalau ada orang yang menjadi polemikus, itu dikasih waktu.
3 menit, 4 menit, atau 5 menit. Kita mendengerin aja 5 menit itu. Setelah 5 menit, dia habis, tidak habis, sudah. Jadi sesuai dengan aturan. Kalau seperti ini tadi, langsung di-kick, saya terus terang aja juga nggak enak. Karena aturan kita belum ditetapkan. Dia masih ada di bawah, Pak. Masih ada di bawah. Iya. Jadi tolonglah. Nanti kalau dia naik, kasih waktu 3 menit atau berapa. Karena kita yang ada di sini itu tidak semua yang punya pulsa. Atau ada yang ingin head to head dengan dia, anak Lucifer. Gimana, Pak? Jadi kita hanya melihat aja ini sebenarnya arahnya dia. Ini kan kita baru tahu ya, Pak, di sini kata dia menurut dia ateis ya. Jadi kita mau tahu ini arah pikirannya gimana nih, yang kita kan baru tahu di sini ya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu gitu. Kalau mau head to head, jangan waktunya pas yang begini nih. Jangan waktunya yang ini. Tidak pas, karena sini yang sudah masuk sudah ada orang 8. Kalau tambah dia berarti 9. Jadi kita harus belajar menghemat waktu. Kita tidak boleh boros. Ajaran kita tidak boleh boros. Itu juga harus kita tertibkan deh. Jadi dari saya itu aja. Terima kasih. Berkah dalam. Ya, baik. Silakan. Ada yang ingin habisin dulu ya. Ini masih ada di bawah. Ya, karena saya mau tahu juga sih sebenarnya arahnya gimana gitu. Tapi kita harus tertib ya. Kita harus tertib supaya penonton juga bisa tahu ya, menurut dia ini ateis ya, menurut dia ateis. Tapi kita mau tahu gitu. Bagaimana sih sebenarnya maksudnya? Izin dulu, Pyong. Begini. Ya, Pak. Kenapa langsung saya potong? Dia berbicara ateis, tapi pembicaraannya tidak menunjukkan ateis. Kalau ateis bukan begitu. Itu menyerang sepihak. Makanya saya bilang, apalagi ini ruang kesaksian, bukan ruang perdebatan. Kalau dia bertanya, boleh. Tapi dengan mengklaim seperti itu bukan ateis. Itu hanya penipuan. Orang menipu seperti itu nggak perlu diladeni. Kalau mau diladeni secara sendiri-sendiri. Siapa yang mau berapologetik? Karena bagaimanapun saya sudah berapa kali melihat dia ini aneh. Dibilangnya ateis. Kalau orang ateis beberapa kali saya bertanya. Tidak begitu polanya. Dia bertanya. Tidak begitu orang ateis. Orang ateis itu. Iya, jadi makanya saya jelaskan sama Pyong. Dia beberapa kali ateis tapi menyerang kekristenan. Tidak di sebelah. Itu hanya penipuan atau istilahnya itu orang itu kan takia. Ini namanya iblis bersarung malaikat. Lebih baik dia ngomong ya, Pak. Lebih baik dia ngomong kok saya ini dari umat bingung gitu ya. Iya, umat bingung selesai. Itu yang membuat saya langsung tadi memotong karena saya sudah lihat dia di beberapa channel begitu caranya. Kalau ateis tidak begitu metodenya. Kawan saya banyak ateis bukan begitu. Dia terima kiri, dia terima kanan, dia berpikir. Bukan tadi kan dia langsung menyalahkan. Ateis begitu. Ateis itu terjadi karena ada keraguan-raguan di dalam dirinya masalah kebenaran. Dia banyak bertanya, bukan mengklaim kayak tadi itu. Itu bukan ateis itu namanya. Itu penipuan. Makanya langsung saya tadi tegas. Betul Pak Prengke. Jadi saya lihat dia kan tadi katanya dia keluar ya, berarti dia pernah di Kristen gitu kan. Nah ini nggak mungkin juga dia kalau keluar dari Kristen dia ateis itu nggak mungkin. Pasti dia akan nyebrang. Itu akan nyebrang dia. Betul kita itu. Bisa lihat dari omongan orang apakah dia ateis atau tidak. Saya bilang sekali lagi, kawan saya banyak ateis tapi sering berdiskusi. Oh Pak, kalau begini bagaimana Pak? Begini. Oh tapi di sini Pak begini. Dia masih dalam keraguan-raguan. Itu orang ateis. Dia nggak kesana, tapi kalau ini tadi sudah dari dulu saya lihat dia masuk di mana-mana pun menyerang satu, tapi dia berlagak-lagak mengatakan ateis. Ini kan penipu. Nggak bisa dari umat bingung dia nggak mau bahas gitu ya. Jadi hanya bahas di kita doang ya. Penipu. Jadi sekali lagi saya tegaskan Pyong biar tahu orang ateis itu adalah orang yang dalam keraguan-raguan, boleh katakan bingung. Jadi dia banyak bertanya, tapi sebelum memutuskan dia ke kiri atau ke kanan, dia ateis dulu. Karena tidaknya ajaran Bin contohnya lah, kenapa ya begini? Dia kok dia agama seberang ada kok bisa mengawini anak 6 tahun, kok bisa begitu ya? Itu ateis. Parah benar itu ya. Terus dia ngaku aja kalau dia umat bingung, ngaku aja gitu. Ngapain pakai ateis lagi? Mana ada di sini ateis? Makanya saya bilang, saya nggak mau langsung tegas tadi, karena saya sudah tahu dari bahasanya kita bisa simpulkan siapa orang itu. Itu adalah penipuan iblis.
Jadi nggak usah dia bersandiwara Oke, kalau oke. sama saya. Nggak usah, Silakan lanjut. nggak usah Terima kasih. dinaikin lah, nggak usah dinaikin lah. Oke, Oke. Pak, bersyukur selalu. Silakan, Pak. Ya, shalom semuanya, Pak Piong, Pak Pavel, ya teman-teman semua ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya menyimak dari tadi. Kalau tentang anak Lucifer ini memang tadi sudah dijelaskan oleh Aku Percaya, ya Pak Aku Percaya, Pak Suto Wijoyo, Pak Franky ya. Jadi harus pahami, jangan kita ini udah maju, dia maju mundur dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Betul, di situ zamannya gigi ganti gigi di situ. Itu di sini kasih karunia yang sekarang ini kita kan di perjanjian baru. Jadi seperti itu gambarannya. Dan siapa namanya tadi, anak Lucifer itu, Tuhan mau berbuat apa itu kan kedaulatan Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Kita nggak bisa mengambil ranah itu. Itu hak Tuhan, jadi nggak bisa diambil itu. Itu. Ketika Tuhan lakukan itu, ada tentu hal yang dilihat Tuhan karena apa? Nabi-nabi Baal itu sudah menyesatkan banyak orang saat itu. Itu. Satu jiwa aja berharga di mata Tuhan loh. Satu jiwa aja, makanya saya lupa ayatnya itu yang malaikat Tuhan bertempik sorak ketika ada satu jiwa yang bertobat gitu kan. Jadi akhirnya ya seperti itu. Tetapi kembali lagi kita kembali kepada pokok bahasan tentang judul pada siang menjelang sore hari ini. Udah sore nih ya mungkin ya. Kita lihat ya kepada Pak Lukman Sardi nih ya, Pak Piong ya. Judulnya kalau nggak salah ya. Pak Lukman Sardi itu. Jadi memang kalau orang-orang yang berpikiran sehat, yang berlogika sehat itu bahwa ya mereka bisa melihat sendiri gitu, bisa memahami, apalagi sudah ada artikel yang belum lama ini kemarin kan juga teman-teman dapat ada 2.000 kesalahan yang di memory itu kita baca kemarin sama-sama. Bayangin 2-3 ayat salah aja orang bisa goyang dalam satu kitab suci loh, apalagi sampai ribuan. Itu bukan main-main punya itu gitu. Makanya nggak heran kalau banyak yang jadi murtad. Itu karena apa? Ya itu memang isi-isinya kadang betul tadi udah diulas, dibahas sama teman-teman sebelumnya. Gitu kalau kita buka di QS2 kalau nggak salah ya ayat 164 itu yang tentang penciptaan kapal lewat. Nah mungkin kalau nggak salah boleh minta tolong dibuka Pak Piong. Pak Piong? Shalom. Ada kendala sinyal kayaknya. Oh Pak Piong ya, oke. Kalau nggak salah di QS2 ya. Lanjut aja Pak. 164. Iya, QS2 164 itu kan tentang penciptaan. Tautonya kapal lewat. Ya benar, secara logika ya nggak masuk akal lah. Gitu, belum ada manusia kok gitu. Udah ada kapal dengan muatan kapal layar. Gitu. Ya itu kapal layar ditiup pakai angin, nggak pakai mesinnya, whatever lah. Gitu kan. Mau ada mesin kayak digerakannya atau pakai layar. Tetap aja lah, Tuhan itu kan tahu masa dia nyiptain kapal lebih dulu dari manusia belum ada kan gitu kan. Itu yang lain-lainnya. Jadi itu secara logika aja udah nggak masuk logika gitu. Makanya nggak heran kalau banyak teman-teman bilang itu dongeng. Jadi seperti itu. Itu jadi nggak mau mencari faktanya begitu ya kita bingung kan, banyak isi-isi di kitab mereka yang nggak masuk logika, yang lucu-lucu, yang nggak heran kalau Pak Lukman Sardi dan yang lain-lainnya juga jadi ya kayak Pak Piong bilang ubing, umat kebingungan gitu loh. Nah, apalagi kalau udah muncul lagi statement yang ribuan ayat Al-Quran yang akan direvisi apa itu kemarin ya, Pak Pavel ya, Pak Piong tuh yang kita ada baca sama-sama dari memory itu. Itu dari Arab Saudi kalau nggak salah itu ya artikelnya. Jadi ribuan ini udah, kalau saya di posisi mereka. Ya, ini Pak Pavel sudah datang, sudah masuk nih. Sebelumnya kok gitu kan, goncang kok sebetulnya kalau secara keimanan seharusnya gitu, karena ribuan ayat salah gitu. Memang kan ada banyak hal fakta yang kita lihat yang aneh gitu, kayak darah orang di luar itu halal, ketika orang pindah keyakinan sudah tidak percaya lagi itu juga dipersekusi dan lain sebagainya gitu. Makanya
Nggak salah ada banyak teman-teman bilang, sebenarnya saudara-saudari kita nih yang non-Kristen ini sebenarnya mereka baik. Banyak kok saya akuin. Karena ada yang sudah seperti keluarga dengan saya. Bahkan saya udah dianggap seperti anaknya. Dan saya anggap dia sebagai orang tua saya. Ada yang seperti kakak adik. Padahal kita beda keyakinan loh. Gitu. Tetapi kok ada yang seperti itu? Saya dan teman-teman yang lain gitu. Sempat berpikir tentu ada yang salah ini sama ajarannya. Bukan orangnya. Gitu loh. Bukan orangnya gitu loh. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus ajarkan kita semua juga sama. Ya kan? Yang murtad dari Kristen, bunuh. Darahnya halal. Gitu kan? Kita bisa persekusi yang enggak tuh. Ketika ada saudara kita, keluarga kita, orang terdekat kita, apabila dia keluar dari iman percaya dia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Raja Juru Selamat dalam hidup kita, kita malah menangis mendoakan mereka. Gitu. Bukan kita persekusi, kita apalagi sampai dihalalkan darahnya. Bayangin orang lagi tersesat dibunuh. Waduh, di mana itu kemanusiaannya coba? Iya kan? Orang lagi tersesat. Bukannya kita doain biar dia sadar, bertobat, dia balik ke jalan kebenaran Tuhan. Dia akhirnya ketika waktu penghakiman Tuhan, dia masuk kerajaan surga. Lah nih, orang lagi tersesat dibunuh di mana kalau sehatnya? Enggak, bukannya dia jadi akan dapat keselamatan dong. Kalau dibunuh jadi mati dong. Jadi bakalan neraka kalau memang benar ternyata dia tersesat jalannya. Gitu ya kan? Ini kan secara logika akal sehat nih, saya berbicara secara nalar yang sehat. Gitu. Orang lagi tersesat, ya. Orang lagi tersesat keluar jalur, bukannya kita tolongin supaya balik, dipersekusi, dihalalkan darahnya. Coba deh, berpikir sehat deh. Gitu. Kalau orang yang baik, dia akan berusaha dengan baik. Ya kan? Untuk supaya orang itu kembali ke jalurnya lagi gitu, supaya lo jangan salah jalan nih, enggak gitu. Nah makanya kita bersyukur di Kristen enggak begitu, kasihilah musuhmu gitu kan. Kalau masalah yang tadi anak Lucifer tampilkan itu lah, tuh harus dipahami ya, enggak salah dia bikin nama status anak Lucifer. Firman Tuhan bilang di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Nah bisa juga kita tangkap juga pahami seperti ini, di mana ada roh Lucifer di situ ada kekacauan. Gimana teman-teman? Makanya tadi Pak Franky bilang, di mana-mana dia hadir, berantakan semua, kacau dibikin gitu kan. Gitu. Dengan pola pikirnya yang seperti itu. Nah, sebabnya Tuhan tolong. Tuhan penuh kasih. Kalau Tuhan nggak penuh kasih, kita nggak tahu Pak anak Lucifer, nggak tahu bukan. Itu pemahaman yang seperti itu. Tapi karena Tuhan penuh kasih, Pak anak Lucifer sampai sekarang Tuhan masih kembali ke dalam jalur yang sebenarnya daripada Tuhan kendaki. Itu kalau Tuhan Anda persepsikan seperti pemikiran Anda, Pak anak Lucifer, gitu ya. Hari ini juga Anda bisa nggak ada Tuhan buat. Karena cuma sebentar kok Tuhan colek, nafas hidup Anda diambil langsung selesai, Pak. Gitu. Jadi Bapak harus memahami itu. Gitu. Tapi karena Tuhan itu penuh kasih, ya sebagaimana tadi Anda sudah kutip ambil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu bukti kasih Tuhan. Makanya Pak anak Lucifer, Anda udah pemikirannya seperti itu, Tuhan masih buktikan kasihnya, engkau masih bernafas sampai hari ini. Saya nggak tahu ke depannya kalau engkau masih seperti itu. Tangkap ini. Dalam rohmu, hati-hati. Gitu. Ya. Perhatikan kemurahan Allah. Tetapi perhatikan juga ketegasan Tuhan. Jangan sembarangan, Bapak Lucifer. Tuhan penuh kasih, tapi jangan kau mempermainkan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan diri dipermainkan, Pak. Firman Tuhan bilang. Gitu. Jadi jangan berlogika. Kalau boleh, memang perlu kita logika, berpikir itu pakai logika memang. Tetapi minta pimpinan Tuhan supaya kita tidak tersesat. Gitu. Ya. Jadi saudara-saudari kita yang lain yang non Kristen ya gitu. Kalau Pak Lukman Sardi ada banyak para akhirnya percaya Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah kasih karunia Tuhan, Pak. Kalau Bapak Ibu saudara-saudariku yang nonton saat ini dengar kesaksian mereka, kan saya nggak mimpi jadi Kristen, dengar aja kesaksian mereka. Tapi kok tiba-tiba mereka jadi pengikut Kristus, jadi Kristen. Dengan berbagai macam kesaksian, ada yang berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus,
ada yang mimpi di mimpinya Tuhan Yesus mendatangi mereka gitu. Saya pun sebagai orang Kristen ya saya juga pernah mengalami gitu. Saya pernah mimpi dijumpai Tuhan Yesus bukan sekali, 2 kali, 3 kali, kurang lebih 4, 5 kali. Gitu. Sebagai pengikut Kristus, saya dari lahir sudah Kristen agama saya karena orang tua saya Kristen. Gitu. Dan mereka punya pengalaman pribadi. Gitu. Makanya begitu luar biasanya mereka sekarang di dalam Tuhan ya. Sekalipun mereka kalau dengar kesaksiannya kita kadang sedih juga dengarnya, sempat dipersekusi, ada yang macam-macam dibuatnya lah gitu kalau kita dengar kesaksiannya. Waduh gitu. Jadi apakah itu ajaran Tuhan gitu kan? Kalau sampai bisa menghalalkan darah orang-orang yang lagi melenceng bukan dibawa kembali ke dalam jalurnya malah dipersekusi kan gitu kan. Malah ada di tindakan-tindakan yang kita sama-sama tahu lah. Bahkan kalau kita baca ditampilkan itu kan ayat apa segala macam, saya juga kadang kaget bacanya. Gitu, nah seperti itu. Nah, itu sebabnya Tuhan tolong kita semua, ya. Tuhan tolong kita semua. Kita doakan teman-teman, kita doakan saudara-saudari kita, karena kita juga benar karena dibenarkan Tuhan, ya kan? Bukan karena kuat gagah hebatnya kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Itu juga karena kita buka hati. Karena di Wahyu 3:20 aku berdiri depan pintu, ya kan? Itu gambaran bahwa Tuhan sedang berdiri depan pintu hati kita ketika ada acara-acara seperti ini. Setiap mereka yang mendengarkan, Tuhan Yesus, apalagi bicara tentang Injil ya, tentang Tuhan Yesus ya. Ya karena Injil itu kabar baik apa? Tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, ya, kemudian lahir dalam dunia ini menjadi manusia, kemudian masuk kepada penyalipan ya, mengorbankan diri untuk menyelamatkan hidup kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari api neraka, yang menyembuhkan sakit kita, membebaskan, memerdekakan kita dari roh Lucifer, anaknya Lucifer tadi itu anaknya tadi, ya, dibebaskan dari mereka, ya, dan kemudian di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan disaksikan oleh banyak orang, ya, ada murid-muridnya dan ratusan orang lain yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit karena Tuhan Yesus jumpai mereka sebelum Tuhan Yesus kembali naik ke surga di tahtanya yang kudus, ya. Jadi itulah Injil yang sebenar-benarnya. Nah, ketika itu sedang disampaikan, kalau kita simak kesaksian para murtadin itu adalah memberitakan tentang Yesus loh. Nah, mereka sedang menyaksikan Injil Tuhan loh. Gitu. Ya. Nah, ketika itu sedang disampaikan dan saudara-saudariku yang mendengarkan, menonton dan mendengarkan, sebetulnya Tuhan Yesus saat itu sedang berdiri di depan pintu hatimu, ya, dan dia sedang mengetok pintu hatimu. Yang jadi masalahnya sekarang begini, engkau buka nggak hatimu, engkau buka nggak pikiranmu untuk Tuhan Yesus masuk dalam hati, pikiran hidupmu untuk dia berkuasa dalam hidupmu. Itu yang jadi masalah. Saya ilustrasikan, tamu datang, ini terakhir ya Pak ya, terima kasih waktunya. Saya ilustrasikan begini, tamu datang ke rumah kita, dia ketok pintu, tamu ini bawa hadiah buat kita, ya, duit 2 T lah, kayak Akiditio kemarin ya, Pak Pavel, Pak Piong. Gitu ya. Datang ke rumah kita, dia berdiri depan pintu rumah kita, dia ketok, dia bawa duit 2 T nih. Saudara nggak buka-buka. Diketok terus, udah berkali-kali, nggak dibuka. Berikutnya nanti akhirnya dia kembali, dia datang sudah yang Tuhan berikan daripada nilai 2 T itu. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya Pak Pavel, Pak Piong, terima kasih dan teman-teman semua. Shalom. Baik. Minta maaf ya, saya tidak dengar percakapan dengan Lucifer tadi, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak rugi kalau engkau tidak mempercayai sama Dia. Oke. Tapi yang rugi adalah dirimu sendiri. Ya. Kita mencari Tuhan itu bukan karena Tuhan mengasihi kita, tapi kalau kita tidak mau mengasihi Dia, yang rugi kita sendiri. Kalau Dia mau komparasikan zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru, ya memang dalam perjanjian lama itu, ingat, Allah itu berdaulat atas hidup kita. Dia punya hak, ya, karena memang pada dasarnya manusia ini, Roma 3 ayat 3 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Memang manusia ini seharusnya semua binasa. Tidak pantas hidup, tidak pantas lagi untuk selamat. Tetapi kalau
kasih karunia Tuhan masih dinyatakan kepada Anda, itu anugerah. Makanya Kristen itu selamat bukan karena perbuatan baik. Jadi ketika Allah misalnya mengizinkan orang Israel untuk membantai ya orang-orang yang menolak membantai orang-orang yang melawan Israel, itu cara Tuhan untuk menghukum mereka, cara Tuhan untuk mengadili mereka. Itu loh. Dan itu hak Tuhan. Ya, tetapi perhatikan, ya Tuhan mengatakan aku tidak mau binasa, umat manusia binasa. Makanya Tuhan menyuruh anaknya yang tunggal ya untuk datang ke dunia ini. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Bahkan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kasihilah musuhmu. Nah itu, jadi kalau Anda masih mengait-ngaitkan perintah dalam PL dengan PB ya, minta maaf. Ya perintah PL itu Tuhan bekerja kepada orang perjanjian lama itu berbeda dengan Tuhan bekerja kepada orang perjanjian baru. Dan Tuhan punya hak kok. Karena Tuhan punya hak untuk menghakimi. Dan cara Tuhan menghukum orang Firaun bagaimana, cara Tuhan menghukum orang-orang Farisi, orang-orang Kanaan, itu cara Tuhan lain-lain. Dan kalau Anda bisa mengenal Kristus itu anugerah buat Anda. Tetapi kalau Anda menolak dia, itulah kutuk untuk Anda. Gitu loh. Jadi siapa Anda mau melawan Tuhan? Tapi yang kita tahu sekarang bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Ya, walaupun beda keyakinan, ya beda agama, tidak boleh membuat kita saling membenci, tetapi saling mengasihi. Itulah perintah baru yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Oke, kira-kira begitu teman ya, karena saya tidak dengar baik-baik tadi, bahkan tidak dengar karena memang jaringan saya hilang. Saya cuma dapat informasi saja dari teman tadi kalau sudah terjadi begini dan begono ya. Oke, jadi kalau Anda menolak Kristus, Anda keluar dari kekristenan dan menolak Yesus, jangan lu pikir kami rugi atau Yesus rugi. Lu yang rugi, lu yang binasa. Ya kan? Jadi jangan sombong lu ya. Jadi anak Lucifer. Dan pada akhirnya nanti ya, iblis ya akan diikat dan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan akan menderita kekal selama-lamanya. Terserah Anda mengikut Lucifer, silakan. Ya, kami nggak rugi. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Siapa lagi yang belum berbicara, saya persilakan. Saya Pak Pavel Marwati. Berurutannya sahabat, saya lihat urutannya habis bersyukur selalu Murwati dulu. Silakan Murwati, baru Berce, baru Watakur, baru Panjang Watima. Silakan. Ya. Shalom Pak Pavel, Pak Piong dan semuanya. Ya, tadi menanggapi tentang Lukman Sardi tadi ya. Puji syukur, puji Tuhan dia sudah datang kepada Kristus ya, kepada terang yang ajaib. Ya, kenapa dia melihat kasih di dalam orang Kristen ya? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus itu disebut Raja Damai, penasehat ajaib. Jadi dia di mana-mana membawa damai, membawa sukacita dan penasehat ajaib. Jadi penasehat itu pastinya orang-orang yang dipilih sebagai penasehat itu pastinya dia kan mempunyai pengalaman ya, dan bijaksana pastinya. Dan ini adalah penasehat ajaib dan raja segala raja. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan bapak-bapak yang lain ya, saya kurang pandai bicara. Dan tentang Islam ini tadi ya, saya setuju dan saya sendiri juga punya banyak saudara dan teman ya, mereka baik, sangat baik ya. Tetapi ketika berbicara tentang agama, mulailah IQ mereka kelihatan gitu ya. Kalau kata Pak Rusli Munoarfa, delosor gitu. Sekalipun setinggi apapun sekolah mereka, begitu ya. Dan untuk yang baik-baik ini, sekalipun mereka baik terhadap kita, tetapi mereka percaya bahwa Alkitab itu palsu, bahwa Yesus itu tidak disalib, dan yang membuat miris itu mereka percaya, tetapi banyak dari mereka itu belum pernah membaca kitab suci sama sekali, belum pernah membaca Alkitab.
gitu ya. Ini saya juga tahu dari ini ya, kalau apalagi kalau yang apa namanya, yang orang-orang di negara Muslim, di negara Islam itu ya, mereka benar-benar tidak mengerti isi Alkitab, tidak mengerti. Kalau di Indonesia mungkin meskipun mereka Muslim, mungkin sekolahnya di Kristen, di Katolik, jadi mereka tahu begitu ya. Jadi ini adalah apa namanya? Jadi mereka percaya tanpa menyelidiki, begitu ya. Jadi terus ini juga mungkin Pak Pavel juga boleh ini ya, boleh lain kali boleh membahas tentang kita percaya bahwa Tuhan itu Esa. Mereka juga percaya Tuhan itu Esa. Satu maksudnya ya. Nah, tetapi mari kita berpikir, mungkinkah Tuhan yang satu itu memberi firman di dalam dua kitab suci yang berbeda dan itu bertentangan? Kalau demikian, itu namanya kan Tuhan itu kan mencela-mencele gitu kalau orang Jawa bilang ya. Tidak bisa dipercaya begitu. Apalagi yang sebelah mengatakan kita kafir. Sedangkan kita disebut anak raja, kita disebut pemenang, kita disebut anak Tuhan, begitu ya. Nah, terus tentang apa namanya kekacauan-kekacauan yang mereka lakukan ya, dari mulai hal-hal kecil sepele sampai hal-hal yang besar. Juga sekarang ini ya Pak Pavel mungkin juga boleh mengangkat ini juga ya, karena ini juga COVID masih ada dan apa namanya kematian masih terus menerus banyak begitu ya. Itu mereka itu merebut begitu ya, merebut jenazah begitu ya, merebut jenazah baik itu di rumah sakit, baik itu di perjalanan waktu dibawa ambulan dan di tempat-tempat lain. Bahkan mereka juga membongkar membongkar jenazah yang sudah dimakamkan begitu ya. Terus juga melawan para medis ya, karena kondisi seperti ini mereka tentunya karena kondisi seperti ini itulah yang bisa mereka perbuat dengan para jenazah itu ya. Tetapi mereka ya itulah melakukan seperti itulah, dan itu juga menjadi kerumunan dan sebagainya begitu ya. Dan ini mungkin Pak Pavel boleh ya suatu saat membahas tentang bagaimana pemakaman orang Kristen, mungkin begitu ya. Jadi mereka juga bisa belajar melihat perbedaan itu ya Pak Pavel ya. Dan terus mengenai ajaran-ajaran mereka itu memang luar biasa ya. Dulu saya sebelum YouTube Kristober Indonesia ini banyak, saya sudah mendengarkan CP. Waktu awal-awal itu saya mendengarkan, saya juga merasa kurang suka dengan CP begitu ya. Kok orang Kristen ngomongin agama lain begitu ya. Tetapi saya cuma enggak benci banget enggak ya. Tetapi saya dengerin, terus saya melihat lingkungan saya di Indonesia sana, saya melihat lingkungan saya dan di antara apa yang dikatakan CP itu memang itulah yang menjadi kepercayaan orang Islam. Nah, jadi saya menjadi tahu, oh ternyata kalau itu ya tentang setan-setan itu ya. Jadi mereka juga ternyata hal-hal itu berasal dari kitab-kitab mereka seperti itu, kitab-kitab yang konyol. Nah, setelah saya mendengar itu, ya pastinya saya ingin memberitahu ya Pak Pavel, karena kalau kita punya saudara gitu yang kita kasihi gitu ya, kita pasti tidak mau sudah tahu jalan itu menuju ke jurang yang membuat penderitaan gitu, dan kita tahu. Karena kita tahu, kita ingin memberitahu, jangan kamu ke sana seperti itu ya. Nah, tetapi mereka itu, yaitu tadi sulit ya jawaban mereka, karena itu adalah agama turun-temurun ya. Terus tentang Aisyah itu juga saya juga bertanya dengan beberapa tetangga saya, saudara saya ya. Kata mereka itu kan perintah Allah begitu. Jadi
segala yang dilakukan Nabi itu, mereka ujung-ujungnya pasti selalu itu perintah Allah begitu. Nah saya bilang, berarti Allah itu kejam dong. Masa anak kecil diberikan kepada kakek-kakek, saya bilang begitu. Nah setelah saya bilang begitu, mereka diam, tidak menjawab begitu. Tetapi mereka juga tidak berpikir ya. Karena saya juga terbatas ya, nggak ketemu mereka, jadi saya secara komunikasi itu kurang waktunya begitu ya. Nah terus di YouTube ya, di luar negeri itu ada foto prewedding ya, prewedding di luar. Jadi ceritanya ini mengisahkan tentang Aisyah dan Nabi Muhammad. Jadi mereka melakukan prewedding di luar, di tempat umum begitu ya, di taman begitu. Nah, orang-orang yang lewat di situ, itu maksudnya memang itu dibuat di tempat umum untuk menarik perhatian mereka, untuk menarik reaksi mereka. Dan ternyata reaksi mereka itu, si anak ini direbut langsung dipeluk begitu, ditanya usiamu berapa, segini. Terus dia marah-marah sama yang laki-laki itu ya. Nah, terus ada lagi reaksinya yang orang tuamu di mana begini. Ada ya reaksinya itu langsung mereka mau lapor polisi begitu. Nah akhirnya kan mereka padahal itu dari mereka itu juga banyak orang Muslim juga yang marah itu. Akhirnya kan yang maksudnya yang membuat ini foto ini bilang itulah yang Nabi kalian lakukan. Jadi menurut kalian seperti apa Nabi kalian? Itu ada ya videonya ya di YouTube ya Pak Pavel, saya lupa apa itu. Jadi ya memang tidak mungkin satu Tuhan yang Esa itu menfirmankan firman-Nya kepada dua kitab suci yang berbeda, dan itu bertentangan. Dan kalau menurut kita orang Kristen, menurut Alkitab, akhir zaman itu akan terjadi setelah Injil itu diberitakan di seluruh bumi. Nah, tetapi kalau di kitab mereka itu adalah bahwa nanti kalau orang-orang Yahudi itu sudah diperangi. Nah, itu kan suatu pertentangan yang luar biasa. Jadi mana mungkin Tuhan yang satu itu memberi kitab kepada umat agama yang lain-lain, itu sesuatu yang tidak mungkin. Ini yang harus orang Muslim itu pelajari gitu. Ya, saya kira saya cukup sekian saja Pak Pavel. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan pembicaraan saya. Terima kasih. Shalom untuk semuanya. Shalom.